Kita sekarang seperti ada di sebuah musim di mana masih ada karantina wilayah di beberapa negara. Dan sekarang ini semakin banyak orang mulai kembali bekerja, tapi masih banyak orang bekerja secara online. Saya rasa Allah mentakdirkan seperti itu, karena Allah menginginkan manusia untuk mendengar Injil dari Yesus Kristus. Tapi akhir-akhir ini, saya juga memperhatikan bahwa sepertinya Allah ingin agar manusia disembuhkan, amin. Allah ingin mereka disembuhkan. Seperti sebuah musim yang baru diantarkan masuk di mana kesembuhan terjadi. Dan ini terjadi di mana-mana, terjadi dengan mudah. Dan ini juga ada dalam Injil Yesus Kristus. Ingat kata sozo yang juga digunakan untuk kata diselamatkan. Ketika Yesus berkata kepada wanita yang disembuhkan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, amin. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata yang ada di sana adalah menyelamatkan engkau, menyembuhkan Anda, zozo Anda, dalam arti kesembuhan jasmani. Dan teman-teman, Allah ingin Anda baik-baik saja, amin. Allah ingin Anda baik-baik saja. Dan Anda tahu, kesembuhan adalah seperti lonceng makan malam bagi pendosa untuk datang. Amin. Lalu mereka mendengar Injil yang sejati. Dan bahkan bukan hanya itu. Untuk umat Allah, Yohanes berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Dan Yohanes tidak akan mendoakan sesuatu yang tidak di dalam hati Allah. Dan Yohanes berkata kepada Gaius dalam 3 Yohanes 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekarang lihat ke Lukas 13. Di Lukas 13, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Perhatikan bahwa ini terjadi pada hari Sabat. Di situ, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Perempuan ini dirasuki roh selama 18 tahun, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Perhatikan, dia tidak berani berbicara langsung kepada Yesus. Dia berkata kepada orang banyak. Dia berkata bahwa manusia sebaiknya bekerja. Perhatikan, mentalnya adalah manusia harus bekerja. Perhatikan di mana kata harus itu berada. Kata harusnya adalah pada bekerja. Manusia harus bekerja. Lihatlah di mana harusnya Yesus berada. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya, lalu membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, pikirkan ini, selama 18 tahun, harus dilepaskan dari ikatannya itu pada hari Sabat. Karena ia adalah keturunan Abraham, jadi kata harusnya Yesus adalah ini. Bukankah perempuan ini yang diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Mental dari kepala rumah ibadah adalah karena ia memiliki mental hukum Taurat, yaitu manusia harus bekerja. Harusnya Yesus adalah perempuan itu harus dilepaskan dari ikatannya. Ketika Allah melihat Anda, dia berkata Anda harus dilepaskan, Anda harus dibebaskan, Anda harus dimerdekakan. Amin. Anda harus disembuhkan. Bagaimana Anda bisa menjadi anak Abraham, putri Abraham, dengan tetap berada dalam ikatan? Dia berkata kepada Anda, perempuan, engkau dilepaskan. Manusia, engkau dibebaskan dari kelemahanmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Lihat ke ayat 15 sekali lagi, Yesus berkata tentang, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya? Ingat ini dalam pikiran, lembu atau keledai? Dua binatang ini, ingat ini dalam pikiran, dan membawanya ke tempat minuman? Jadi, memberi minum, binatang peliharaan Anda, dan binatang ini adalah gambaran, seringkali binatang di Alkitab adalah gambaran dari saya dan Anda. Amin. Seperti lembu, janganlah engkau memberangus mulut lembu, ini berbicara tentang pengajaran yang berkhotbah tentang Injil Yesus Kristus. Jadi lembu dan keledai, dua kata ini, ingatlah ini dulu, perhatikan, kesembuhan sebenarnya adalah dengan memberi mereka air. Dan itulah kenapa, dalam kitab Imamat, ketika berbicara tentang kusta, air banyak digunakan. Dan kita tahu dia tidak merujuk kepada air alami, teman. Air secara rohani berbicara tentang firman Allah. Semakin banyak firman yang Anda terima, perhatikan lembu dan keledai itu haus, dan Anda membawa mereka untuk memberi mereka minum. Begitulah Anda menyelesaikannya. Tetapi dia berbicara tentang sakit dan penyakit. Konteksnya berbicara tentang sakit dan penyakit. Jadi dengan kata lain, memberi mereka air adalah menyembuhkan yang sakit. Jadi rahasianya adalah air. Pada pasal berikutnya, Lukas 14, Yesus berkata, Yesus sedang berada di rumah ibadat, diundang oleh seorang pemimpin. Mari kita baca. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama.
Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, seluruh tubuhnya bengkak berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Mereka diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya, keledainya di dalam New King James, atau lembunya, lagi-lagi keledai atau sapi, sama seperti pasal sebelumnya tentang seorang perempuan. Anda berbicara tentang keledai atau sapi untuk memberi mereka minum, tapi perhatikan bahwa sudut pandang Yesus adalah mereka yang sakit. Apakah dia melihat kepada mereka sambil berkata, itu karena dosamu, makanya kamu sakit. Itu karena kamu tidak melakukan ini dan ini dan ini, makanya kamu sakit. Ini karena pemberontakanmu, makanya kamu sakit. Kamu pantas mendapatkannya." Seperti itukah mentalitas Yesus? Mari kita baca. "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya, keledainya, atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur?" Yesus menyamakan orang yang sakit seperti tersandung jatuh ke dalam sumur. Biasanya ketika Anda jatuh ke dalam sumur, Anda tidak tahu ada sumur di situ. Jadi cara Yesus melihat orang yang sakit adalah orang-orang yang hari ini mereka sakit karena mereka jatuh ke dalam sumur. Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya, keledainya, atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur di hari Sabat?" Dan mereka tidak bisa menjawab hal ini kepadanya. Jika Anda melihat ayat-ayat yang kita baca minggu lalu, Keluaran 22 ayat 9, mari kita lihat. Ingat, kita berbicara tentang ini. Anda harus berbicara saat Anda kehilangan sesuatu atau seseorang mencuri sesuatu dari Anda. Anda harus berkata, "Itu adalah milik saya. Kesehatan adalah milik saya. Kedamaian pikiran adalah milik saya, amin. Kesejahteraan keluarga adalah milik saya. Haleluya." Anda harus berkata seperti ini. Untuk setiap pelanggaran kepercayaan, baik itu untuk lembu, untuk keledai, saya heran kenapa yang dua ini memimpin grup. Ingatlah, Anda harus berkata, ini milik saya. Kita membahasnya minggu lalu. Menarik bukan? Sekarang mari ke Keluaran 21, pasal sebelumnya. Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, perhatikan lembu dan keledai jatuh ke dalamnya. Sekarang berhenti di sini. Saya menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melihat hukum Taurat. Orang-orang berkata, "Pastor Prince tidak mengajar dari Perjanjian Lama." Saya banyak mengajar dari Perjanjian Lama. Tapi Perjanjian Lama hari ini adalah supaya kita dapat menampilkan Kristus. Di jalan ke Emmaus, Yesus mulai berbicara dari Musa, kelima kitab yang pertama, benar? Dan nabi-nabi, dia mulai menguraikan kepada mereka hal-hal tentang dirinya. Jadi setiap ayat, setiap karakter dalam Alkitab merujuk kepada Kristus, kepada karyanya, atau kepada pelayanannya. Dan di sini saya percaya ini merujuk kepada Lukas 14 dan Lukas 13, kedua mujizat kesembuhan di situ. Karena lembu dan keledai disebutkan jatuh ke dalam sumur. Sangat menarik, bukan? Pemilik sumur akan membuatnya terlihat baik. Sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Yang membuka sumur, atau yang memiliki sumur, yang terbuka tapi tidak menutupnya? Dia tidak menyalahkan yang jatuh ke dalam sumur. Dia menyalahkan yang membuka sumur itu, dan sebenarnya, orang Farisi lah yang membuka sumur. Amin. Ingat, Yesus berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia merujuk kepada orang Farisi yang berjuang demi hukum Taurat dan selalu mendiskualifikasi manusia. Dan ini seperti membiarkan mereka, kamu tidak layak untuk menerima. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi mereka berkata, Anda tidak cukup bersih untuk menerima ini. Anda tidak cukup berharga untuk menerima ini. Ini karena dosa Anda sehingga Anda tidak dapat menerima ini. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu, seseorang di gereja kami mendekati seseorang yang kehilangan bayinya dan berkata, "Allah menunjukkan kepadaku bahwa kamu kehilangan bayimu karena dosa dalam hidupmu." Itulah yang kita namakan kefarisian. Ini sesuatu yang kejam. Jika saya ada di sana, saya akan memuji Allah. Terima kasih Yesus. Saya telah diselamatkan, saya telah lahir baru. Haleluya. Kasih dari Allah ada dalam hati saya. Saya tidak akan mentolerir hal itu. Pasangan itu mendatangi salah satu pemimpin kami dan bercerita. Anda tidak perlu menerima omong kosong seperti itu, teman. Amin. Amin. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Yesus ada, siap untuk memberikannya. Haleluya. Sekarang ke Keluaran 23. Jadi kita telah mencakup 22, 21, sekarang 23. Sebelum kita ke pasal 23, kita kembali ke 21 lagi. Ada yang sangat menarik. Seperti yang saya katakan, saat Anda membaca Alkitab Anda, bahkan saat di rumah, jika Anda kebagian dari hukum Taurat, ada banyak hal dalam hukum Taurat menjelaskan tentang Yesus dan keindahannya. Di sini saya akan tunjukkan hal itu. Bahkan ayat ini merujuk kepada pelayanan Yesus. Lihat ayat sebelum ayat 33, ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Pemilik sapi harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu.
Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. 30 sikal perak. Apakah Anda teringat akan sesuatu? Ya, Yesus dihianati demi 30 sikal perak. Amin. Sama juga di sini, 30 sikal perak. Jadi ini adalah ibarat Yesus. Semua ayat ini menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus, itulah harganya. 30 sikal perak adalah harga untuk budak laki-laki atau perempuan. Seperti yang Anda lihat, jika seekor lembu menanduk budak laki-laki, maka yang punya lembu itu harus membayar kepada tuan budak itu 30 sikal perak. Benar? Jadi Yesus datang sebagai pelayan, dan ini adalah satu keindahan Tuhan kita Yesus. Jika Anda melihat dengan seksama, ini Keluaran 21. Keluaran 21 setelah Keluaran 20, di mana Allah memberikan 10 perintah Allah untuk pertama kali. Dan Anda tahu apa ayat pertama dari Keluaran 21? Dikatakan inilah, peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Peraturan-peraturan yang berbicara tentang budak Ibrani. Jika budak Ibrani telah melayani Anda selama 6 tahun, pada tahun ke-7, Anda harus membebaskan dia. Sekarang, jika Anda memberikan dia istri saat bersama Anda, baiklah, dia akan pergi dengan bebas, tapi istri dan anaknya akan ditinggal. Tapi jika dia berkata, saya tidak mau pergi, malahan inilah yang dikatakan dan kata-katanya adalah, aku cinta kepada tuanku, jadi dia adalah tuan yang baik. Aku cinta kepada istriku, aku cinta kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Sekarang, frase ini, menusuk telinganya digunakan di Mazmur, di mana dikatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, dalam bahasa Ibrani. Dan ini diartikan atau dirujuk dalam kitab Ibrani, di mana dikatakan di Ibrani 10, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Telinga yang telah ditusuk adalah seperti tubuh yang telah disediakan. Ini digunakan dan Anda bisa lihat catatan pinggir, maka di situ merujuk kepada telinga budak yang ditusuk. Jadi jika budak itu berkata, aku cinta kepada tuanku, cinta kepada istriku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, Anda membawanya ke pintu dan menusuk telinganya dengan penusuk. Jadi Yesus ditusuk. Kenapa? Karena Yesus datang sebagai pelayan. Amin. Dia datang untuk melayani. Ingat saat dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani kesembuhan, melayani kedamaian, kebaikan Allah, shalom Allah. Amin. Perdamaian Allah. Amin. Kasih Allah, karunia Allah. Amin. Roti sejati untuk jiwa Anda yang lapar. Dia melayani Anda. Amin. Dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Dan Injil yang menceritakan ini adalah Injil Markus. Dimulai dengan kenapa tidak ada silsilah di Injil Markus? Karena Anda tidak menanyakan silsilah pelayan. Dia datang sebagai pelayan ilahi di Injil Markus. Dan sekarang dia berkata, dia melakukan ini. Seketika ini juga dia melakukan ini. Seorang pelayan yang bekerja tanpa lelah. Amin. Jadi Yesus adalah pelayan itu. Amin. Dan bukankah ini hebat? Setelah 10 perintah Allah diberikan, Allah berbicara tentang pelayan ilahi. Dengan kata lain, jawabannya bukan di dalam 10 perintah Allah, tapi di pelayan yang ilahi. Amin. Yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan apakah Anda tahu bahwa di surga, dia berkata dia masih mengikat pinggangnya, mendudukan Anda dan melayani Anda. Ini luar biasa. Amin. Tuhan suka melayani Anda. Marta ingin melayani dia, dan ia malah ditegur. Amin. Karena kecemasannya dan ketakutannya dan kekhawatirannya dalam melayani. Tapi Maria memperbolehkan Yesus melayaninya. Amin. Sebuah perjamuan, sebuah perayaan. Maria memperbolehkan Yesus melayani dia. Sekarang, perempuan yang mana yang membuat Yesus merasa seperti Allah? Yesus berkata, yang Maria lakukan tidak akan dilupakan. Maria telah memilih bagian yang baik. Dan satu hal yang diperlukan, perbolehkan diri Anda untuk menerima saat Yesus melayani Anda. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadi ketika Anda melihat hukum Taurat dan semuanya itu, Anda akan menemukan Yesus di dalam hukum Taurat. Dan begitulah cara kita mengajarkan hukum Taurat hari ini. Amin. Apakah ini memberkati Anda? Apakah ini membantu Anda? Amin. Jadi mari sekarang kita lihat Keluaran 23. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7, haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Perhatikan lembu dan keledai disebutkan lagi kan? Jadi saya percaya bahwa Keluaran 23
Diperlihatkan kepada Anda lagi, mujizat di Lukas 13 dan 14. Mujizat yang melibatkan sapi dan keledai yang disebutkan di sana, dan juga melibatkan hari Sabat pada keduanya. Jadi di sini, Anda temukan tentang hari Sabat, dan lembu dan keledai dapat beristirahat. Saya percaya, dia memberitahukan rahasia kenapa lembu dan keledai jatuh ke dalam sumur. Kenapa manusia jatuh sakit? Kenapa manusia menjadi mangsa dari musuh tanpa menyadari ada sumur yang membuat dia terjatuh? Anda tahu kenapa? Karena mereka tidak beristirahat. Anda tidak akan jatuh ke sumur jika Anda beristirahat. Anda duduk. Hanya ketika Anda bergerak, Anda jatuh, kan? Ini adalah kiasan yang berbicara tentang manusia yang tidak beristirahat. Arti hari Sabat untuk saya dan Anda saat ini adalah peristirahatan. Bukan hari untuk kita untuk mengamati seperti cara orang Farisi mengamati dengan cermat. Mereka melihat dengan roh penyesalan, di mana mereka memiliki kesadaran akan dosa dan mencari dosa setiap orang. Semuanya menjadi seperti, oh Anda tidak istirahat. Bukan istirahat yang seperti itu, tapi istirahat yang ada di dalam hati. Dari semua hal yang dapat dikatakan Allah kita yang ajaib kepada kita, ketika Dia mengundang kita datang kepadanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari semua karunia yang dia miliki, dia pasti telah berpikir bahwa berkat terbesar adalah kelegaan. Dan kelegaan terbaik, kelegaan pertama yang kita harus terima, adalah kelegaan untuk nurani kita. Mengetahui bahwa dosa-dosa kita telah diampuni melalui Kristus. Amin. Amin. Itulah kelegaan pertama. Dan kelegaan itu akan mempengaruhi jiwa Anda, kelegaan mental Anda, di mana semua masalah depresi, kecemasan, dan kekhawatiran ada di area jiwa Anda. Jadi roh Anda lega ketika Anda sadar Anda memiliki kesadaran bahwa dosa-dosa Anda sudah diampuni. Ibrani 10 berbicara tentang itu, yang akan memberikan Anda kelegaan mental, dan kelegaan ini akan dimanifestasikan dalam tubuh Anda sebagai kesehatan dan keutuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Saya pelajari ini dalam bahasa Ibrani dan saya menemukan sesuatu. Apakah Anda ingat firman yang kita bagikan pada awal tahun tentang Mazmur 91? Ayat pertama mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini penting ketika Anda duduk, dan kata duduk dalam bahasa Ibrani adalah yashaf, yang artinya duduk. Jadi kata yashaf, mari saya tunjukkan kata yashaf. Dibaca dari kanan ke kiri. Yud, Shin, Bet. Dan inilah kata yang ada pada Mazmur 91. Mazmur tentang perlindungan. Untuk Anda dapat dilindungi, belajarlah untuk duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Sekarang, kita sudah ada di sana. Orang-orang percaya dalam perjanjian baru ada di tempat yang diharapkan orang-orang di kitab Mazmur, dalam lindungan Allah maha tinggi. Jangan biarkan orang-orang membuat Anda merasa sulit untuk berada di tempat ini. Hanya untuk orang yang benar-benar patuh, untuk orang yang khusus berpuasa, dan mereka telah melalui hal-hal tertentu. Tidak, teman. Sebagai orang percaya, bahkan orang yang baru percaya yang baru saja diselamatkan 1 jam yang lalu, mereka semua duduk di dalam Kristus. Itulah titik awal kita. Amin. Kita duduk bersama Kristus. Kita perlu mengambil tempat duduk kita, yashaf, dan semua janji-janji perlindungan yang berakhir dengan umur yang panjang akan kukenyangkan dia, akan menjadi milik Anda. Amin. Dan itu dikatakan yashaf. Saya sadari sesuatu saat saya pelajari bahasa Ibraninya, dan kembali lagi ke Keluaran 23, seperti inilah cara orang Ibrani membaca. Saya merenungkan hal ini, dan inilah yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Perhatikan bahwa kita berbicara tentang keledai Anda yang harus beristirahat. Anda harus istirahat, dan sapi Anda harus beristirahat. Lihat ke kata yang kedua, baca dari kanan ke kiri, 6 hari. Lihat kata hari, Yod pertama yang Anda lihat di sana. Jika Anda menghitung 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Anda sampai pada Shin, kata Shin. Hitung sampai 10, ini dinamakan urutan huruf yang berjarak sama, yang mereka gunakan dalam kode Alkitab. Baiklah, dan kemungkinan hal ini terjadi sangat tipis. Lihat ini, hitung sampai 10, dan bisa jadi ketika dimulai dengan 10, maka pasti 10. Jika dimulai dengan 5, maka jadi 5. Jika itu 18, maka jadi 18. Jadi di sini, kita mulai dengan yang pertama sampai 10. Sekarang pasti 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bet. Jadi Anda memiliki Yud, Shin, Bet. Bagaimana cara mengejanya? Yashaf. Yashaf, yang adalah kata duduk. Jadi kembali lagi ke ayat itu, Keluaran 23 dikatakan,
Pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Saya harap saya bisa terus berbicara tentang anak dari budakmu perempuan, yang adalah anak dari pelayan wanita seperti Ismail. Dan bahkan bagi mereka, mereka dipengaruhi oleh peristirahatan Anda. Amin. Dan orang asing, orang luar yang tidak diselamatkan, bagi mereka yang ada di luar persemakmuran Israel, di luar kerajaan Allah, mereka akan diperbarui saat Anda, anak-anak Allah diperbarui. Anda akan mempengaruhi semua yang di sekitar Anda. Kapan? Ketika Anda, dan rahasianya di sini saat Anda beristirahat, keledai Anda dan perhatikan keledai dan sapi Anda yang biasanya jatuh ke sumur, juga akan beristirahat. Amin. Inilah rahasia kesehatan. Amin. Dan di sini dikatakan, berhenti, kata berhenti digunakan 2 kali, dan kata melepaskan lelah digunakan sekali. Saya sampaikan kepada Anda, teman, rahasia dari kelegaan bagi orang percaya hari ini adalah duduk. Duduk akan pekerjaan yang telah selesai. Amin. Duduk. Iblis berkata, apa yang akan Anda lakukan tentang ini? Duduk. Dengan semua tantangan yang baru, duduklah. Katakan, Yesus akan menghadapi ini. Saya beristirahat. Amin. Berdirilah tegak dan lihat karya penebusan Tuhan. Tuhan akan berperang untuk Anda, dan Anda akan mendapat kedamaian Anda. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like, atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.